Saya langsung menuju ke Ketua Forum Rektor, Profesor Arief Satria. Prof. Arief, selamat malam. Sudah mendengarkan tadi apa yang kemudian dikeluhkan oleh mahasiswa di UNES. Ada dua hal. Yang pertama terkait dengan uang kuliah tunggal, termasuk juga uang kuliah per semester tadi. Dan juga ada intimidasi, dugaan intimidasi. Saya harus mengatakan dugaan. Di mana ada satu mahasiswa yang kemudian demo, lalu kemudian dikenakan kode etik, lalu di sidang etik maksud saya. Sidang etika dan kemudian diminta untuk DO. Dan kemudian di UI juga mengeluhkan hal yang sama meskipun tidak ada intimidasi tapi terkait dengan uang kuliah tunggal. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini, Profesor Arief? Silakan. Ada dua hal, Mas Aiman. Apa kabar? Sehat, Mas? Nah, jadi menurut saya pertama tentu saya mengapresiasi BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, yang memang terus memperjuangkan aspirasi mahasiswa. Karena memang salah satu fungsi BEM adalah untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa dan kemudian juga harus terus menyuarakan sesuai dengan kepentingan mahasiswa, sesuai dengan kondisi yang ada. Dan saya juga dulu ketika mahasiswa posisinya seperti ini Mas Fajar, Mas Pras, juga sebagai aktivis mahasiswa yang melakukan hal yang sama juga. Jadi tentu ini sebuah era demokrasi. Era demokrasi di mana dalam proses demokrasi ini ya menyalurkan aspirasi suatu hal yang biasa menurut saya. Ngirim surat ke siapapun suatu hal yang biasa. Dan kemudian ya kita dalam hal ini yang paling penting adalah bagaimana kita mengutamakan dialog antara siapapun, termasuk kalau saya sebagai pimpinan perguruan tinggi dengan mahasiswa juga harus melakukan dialog. Iya, Prof. Arief, mohon maaf saya potong. Kalau soal UKT, uang kuliah tunggal, tentu nanti kita bisa bicarakan. Tapi masa sih zaman saat ini ketika kemudian berdemo, apalagi di lingkungan kampus yang seharusnya bisa menjadi motor demokrasi, lalu kemudian ada sidang etika yang kemudian diminta untuk di DO. Benarkah itu terjadi? Tentu sebagai Ketua Forum Rektor sudah mendengar terkait hal ini? Saya terus terang belum, ini kan tiap kampus punya dinamika masing-masing. Ya. Dan tentu saya tidak bisa mengeneralisir satu kampus dengan kampus yang lain, dan saya tidak tahu persis apa yang terjadi di sebuah kampus. Tapi yang tadi saya sampaikan adalah itu kan sebuah prinsip-prinsip besar, bahwa ini adalah sebuah era demokrasi di mana ya memang pendekatan dialog itu menjadi penting. Dan dalam pendekatan dialog itu mau tidak mau, asas rasionalitas menjadi sesuatu yang harus kita tonjolkan. Asas rasionalitas dalam kampus, karena yang diagungkan dalam dialog di kampus kan rasionalitas. Tentu data, angka menjadi sesuatu yang saya kira sangat mendasar. Saya sebagai rektor IPB, ketika mahasiswa berdialog, ya saya bilang ya kita adu data. Kita sampai mahasiswa saya minta untuk melakukan survei, silakan hasil survei sampaikan pada kami. Memang dasar-dasar kebijakan yang kami lakukan sebagian dari hasil survei mahasiswa. Dan memang ini kan sebagian kampus sebenarnya juga melakukan hal yang sama. Jadi bahwa dialog didasarkan pada data, pada fakta, itu saya kira akan lebih mendidik mahasiswa juga. Supaya apa? Supaya ini, sekali lagi, yang kita tekankan adalah rasionalitas itu. Oke, saya ke Komisioner Komnas HAM, ke Ketua Komnas HAM tepatnya, Bung Taufan Damanik, Bung Ahmad Taufan Damanik. Bung Taufan, Anda sudah menerima laporan dari mahasiswa, apa yang kemudian bisa Anda sampaikan di sini, Bung Taufan? Ya, ada dua hal yang menjadi inti dari laporan mahasiswa tempo hari ya. Kebetulan waktu membuat laporan Komnas HAM, kantor kami waktu itu masih tutup karena ada penutupan selama seminggu karena ada satu staf yang positif COVID. Tetapi ada staf yang tetap secara emergensi dia menunggu laporan-laporan. Laporan itu kemudian dipelajari, poinnya ada dua. Pertama soal keberatan mereka mengenai UKT. Tidak saja mereka singgung soal yang terjadi di kampus mereka UNES, tapi secara menyeluruh sebetulnya mereka juga mengaspirasikan keluhan-keluhan dari berbagai mahasiswa. Walaupun fokus mereka paling utama tentu saja UNES. Yang kedua itu soal laporan mereka mengenai katanya ada represi atau tekanan kepada rekan-rekan mereka yang melakukan katakanlah aksi atau protes ya, yang menurut mereka itu dijalankan dengan koridor yang benar, tapi kemudian mendapat represi itu.
Nah, laporan ini kemudian kami mintakan untuk dilengkapi karena ada berkas-berkas yang belum lengkap. Setelah itu tentu kami akan menganalisis, ya, seperti biasanya, kalau nanti kita menemukan ada dugaan-dugaan hak asasi tertentu yang dilanggar misalnya, maka Iya. para pihak memang sangat mungkin kita Baik. minta keterangan dengan diundang ke Komnas HAM. Baik, saya ingin tanya dulu Pak Ketua, kalau poin 2 terkait dengan adanya dugaan tadi bahwa ada sidang etika yang kemudian diancam untuk di DO, di drop out atau dikeluarkan, itu mungkin bisa di Komnas HAM. Tapi ketika uang kuliah apakah bisa di Komnas HAM? Ya, jangan lupa kita ini sudah meratifikasi Kovenant Ekonomi Sosial Budaya, ya. Salah satu poin di dalam ECOSOC itu, Kovenant ECOSOC itu adalah soal hak atas pendidikan. Ya. Dalam konstitusi kita pun itu ada. Jadi hak setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara dalam hal ini adalah soal hak atas pendidikan. Bahkan ada pasal 31 misalnya di ayat tertentu itu kan sampai memberikan satu poin yang tegas, ya. Negara minimal harus 20% mengupayakan APBN-nya di Iya, betul. Ini terkait dengan hak pendidikan. Tapi itu pun kita akan mesti mau lihat dulu, ya. Saya kebetulan juga seorang dosen, jadi sekarang ini lagi kerja sebagai ketua Komnas HAM. Jadi memang diusu, ya. Saya tahu ada persoalan-persoalan KT. Iya. Dan ini persoalannya bukan sekarang saja, tapi jauh sebelum ini juga sudah banyak mahasiswa yang melakukan protes di berbagai universitas terkait UKT, ya. Jadi Memang nanti outputnya berupa apa, Bung Tovan? Ya, Outputnya berupa apa ketika nanti ada dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM, ya, lalu kemudian ada hasilnya, lalu berupa rekomendasi ke kementerian atau seperti apa? ada dua kemungkinannya. Pertama adalah kita melakukan penyelidikan dan pemantauan. Tapi kita juga bisa melakukan apa yang disebut mediasi, ya. Oke. Tadi siang saya dikontak oleh Rektor UNES. Iya. Pak Fatur Rahman kebetulan juga dulu pernah mengadu merasa bahwa ada dugaan pelanggaran HAM terhadap dirinya. Jadi saya juga tidak ada komunikasi. Iya. Saya tanyakan itu dan saya waktu itu tadi dalam komunikasi itu saya sarankan Pak Rektor mestinya kita melakukan pendekatan dialog. Jadi tadi Prof. Arif itu saya kira sangat bijak mengatakan kan sesama warga kampus. Jadi sebetulnya banyak hal yang kita berbeda pendapat di kampus itu memang jalan keluarnya sebenarnya adalah dialog. Dialog, betul. Nah, Komnas tentu bisa dan mau kalau seandainya menjadi mediator dalam hal ini, ya. Mediator juga, ya. Karena itu salah mandat undang-undang yang pada Komnas. Baik, kita ke fokus utamanya soal uang kuliah. Saya ke Prof. Arif terakhir. Prof. Arif, apa yang bisa disampaikan terkait ini? Karena ada pandemi COVID-19, banyak juga kemudian orang tua mahasiswa yang terdampak karenanya. Bahkan di UNES tadi disebutkan ada 40 mahasiswa, di UI disebutkan ada 50% bahkan yang terdampak, 5.000 yang menandatangani petisi. Apa yang bisa disampaikan di sini? Mungkinkah kemudian ada penyesuaian dari uang kuliah itu? Memang seluruh rektor sudah sepakat bahwa semua rektor saya kira punya empati yang sama. Semua rektor memiliki komitmen yang sama untuk membantu mahasiswa. Adapun Permen 25 tahun 2020 itu adalah payung hukum yang bisa sebagai acuan bagi para rektor untuk mengambil kebijakan. Nah, semua rektor juga memiliki komitmen memberikan keringanan pada mahasiswa, baik bisa mencicil, bisa menunda, bisa berkurang, atau bahkan bisa sampai membebaskan UKT. Karena prinsip keadilan itu kan bukan dipotong sama rata semuanya. Justru kalau sama rata dipotong misalnya 20% semuanya, malah nggak fair. Orang yang mestinya itu terdampak sekali mestinya gratis, malah dia harus bayar. Betul. Betul. Justru kita benar-benar ingin membantu orang-orang yang benar-benar terdampak dan membutuhkan. Nah, sehingga para rektor juga punya kemauan untuk kemudian mendata berapa sebenarnya mahasiswa dari kelompok golongan UKT 1, 2, 3 yang terdampak dan kemudian mengajukan. Oleh karena itu setiap perguruan tinggi memang memiliki mekanisme yang berbeda-beda. Ada yang langsung, ada juga yang melibatkan BEM. Misalnya kami di IPB, BEM kita libatkan, terlibat bareng-bareng, kita sama-sama menyeleksi, sama-sama untuk menampung para mahasiswa yang terdampak, dan saya kira di perguruan tinggi lain juga sama. Artinya apa? Artinya ini pengelolaan perguruan tinggi menurut saya perlu dilakukan secara bersama-sama, dan dengan buka diri peran BEM itu kita bisa menjadi mitra kita
Iya, untuk iya. membantu menyelesaikan masalah perguruan tinggi. Karena kita juga harus adil kepada pegawai-pegawai kita, Iya. para dosen kita yang kesejahteraannya juga jangan sampai turun juga ketika terjadi Betul. masalah ini. Karena apa? Kita tahu bahwa satu, terdampak dari COVID ini, sejumlah UKT pasti turun. Kemudian kedua, potensi-potensi kerjasama yang mestinya menjadi sumber pembiayaan juga karena tertunda, karena dibatalkan juga pasti turun. Potensi bisnis dari perguruan tinggi juga turun. Oke. Jadi memang ini sumber-sumber pembiayaan makin turun, apalagi dana-dana dari pemerintah yang diberikan pada perguruan tinggi juga diturunkan. Iya, iya. Sehingga memang maupun tidak mau kita harus menjaga di tengah antara kepentingan mahasiswa, kepentingan kampus, kepentingan dosen, kepentingan tenaga kependidikan, kepentingan tenaga harian lepas. Kita berusaha untuk adil kepada semuanya. Sehingga harus dicari jalan tengah bahwa bagi orang yang memang benar-benar tidak mampu, ya kita bantu. Baik. Tapi kalau bagi orang yang anaknya seorang pengusaha alkes yang hari ini panen, ya gitu kan, Iya. yang hari ini mendapatkan dana besar, keuntungan besar dari bisnis alat kesehatan yang kebutuhan hari ini memang dibutuhkan oleh masyarakat, ya masa kita harus membantu Iya, iya. kelompok mahasiswa seperti itu. Gitu. Baik. Intinya dialog dan kemudian mencari hal-hal seperti itu sehingga bisa kemudian ditemukan solusinya. Tidak Betul. adil bukan berarti sama rata, tapi adil adalah Betul. sesuai dengan proporsi. Betul, setuju. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih Dengan, Profesor Arif kemampuan Satria, masing-masing. Ketua Forum Rektor di Universitas Republik Indonesia, dan juga kemudian Ahmad Taufan Damanit, Ketua Komnas HAM, dan tadi ada bergabung juga Frans Koli Mandalika, ini adalah pelapor dari mahasiswa UNES, dan juga sebelumnya ada Fajar Adi Nugroho, Ketua BEM Universitas Indonesia. Terima kasih para mahasiswa, terima kasih juga Prof. Arif dan Sama-sama. Pak Taufan, Ketua Komnas HAM, terima kasih atas informasi.